manusia. Anda yang menginginkan surga Firdaus tanpa hisab, ingin bersandung dengan Rasulullah, perhatikan kalimat ini. Seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia, turun surah Abasa pada beliau. Matanya tak mampu melihat, jarak rumahnya begitu jauh dari masjid. Tapi Masya Allah, jarak yang jauh tidak menghentikan langkah dan semangatnya untuk menunaikan sholat di masjid. Anda, sahabat bukan, tabi'in bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Sampai hari ini tidak ada satu huruf pun ayat Quran turun karena kemuliaan Anda. Jarak rumah Anda ke masjid tidak lebih jauh dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Masjidnya lebih bagus dibandingkan zaman dulu. Karpetnya empuk, AC-nya begitu bagus, luar biasa nyamannya, suasana masjid enak. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda sekedar menunaikan sholat di masjid, tunjukkan, buktikan kepada Allah apa yang menjadikan Anda layak untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Hei, kamu yang masih menunda-nunda taubat, kamu yang masih menunda-nunda untuk berhijrah, untuk kembali kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan banyak pikir. Siapa tahu kebanyakan mikir, maut datang lebih cepat dari apa yang kamu pikirkan. Ustaz, kalau yang itu mungkin sih, udah sepuh begitu, rambutnya putih, udah bau tanah kayak musik. Yang itu bau tanah, Anda bau kuburan. Jumat yang benar itu kata Allah, bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu kata Allah yang didambakan. Fas'au ila dzikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, ratus dan ribuan kali. Tujuan utamanya dzikrillah, dzikrillah, dzikrillah. Jangan-jangan sampai ribuan kali Jumat, sholatnya masih standar-standar saja, masih yang fardu saja, tahajud masih belum mampu bangun, duha belum dikerjakan, selama hidup tak pernah sholat syuruk, selama hidup kurang rawatib, tapi cita-citanya berjumpa dengan Allah, bersua dengan Rasulullah SAW. Mana bakal kita di hadapan Allah? Ada orang-orang yang disiapkan oleh Allah tempat kembali di surga yang sangat luas, indah dan lapang. Dan ternyata amalan pertamanya bukan rajin sholat, bukan rajin puasa, bukan rajin zakat. Ternyata karena kelapangan hatinya yang mampu memaafkan dan menahan segala yang ia terima dengan cara yang tidak baik, tapi ia mampu merespon dengan cara yang baik. Catat ini ya, saya sampaikan ini langsung. Kalau teman-teman ngaji tafsir dengan hadis dapat ini. Kalau antum biasakan baca ini, penutup Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200, dan dipahami isinya, Allah akan jaga antum dari perbuatan maksiat selama hari itu. Satu. Yang kedua, membimbing antum untuk meningkatkan pengetahuan selama beraktivitas. Yang ketiga, dibimbing oleh Allah mengerjakan segala aktivitas yang mengantarkan pada ridha dan surganya. Orang yang pintar itu tujuan kepintarannya untuk mengenal Allah. Semakin Anda pintar fisika, pintar kimia, pintar matematika, pintar biologi, semakin Anda mengenal Allah. Jadi kalau Anda jadi pakar di bidangnya tapi nggak kenal Allah, Anda masih bodoh. Catat. Ngapain pintar-pintar nggak kenal Tuhan? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah SAW untuk sadar diri. Jangan-jangan selama ini ada banyak maksiat yang pernah dikerjakan, masih ada peluang untuk bertobat. Walaupun itu sebagai dosa besar, sepanjang ajal belum tiba, cepat taubati. Dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya mengakui saya ini banyak salahnya. Hamba ini banyak maksiatnya ya Allah. Sedangkan hamba masih mengaku hamba. Hamba berharap surgamu, hamba berharap pertemuan dengan Rasulullah, tapi hamba mengakui hamba banyak dosa. Maka Anda katakan, kalau memang dalam sholat ini hamba pun masih membawa banyak dosa, ya Allah, dengan ampunanmu yang tanpa batas, mohon ampuni dosa hamba dan jauhkan dari hamba sejauh-jauhnya, seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Fasik itu bermaksiat dari Allah dan gak mau tobat. Bermaksiat dari Allah dan tidak mau tobat. Itu yang membedakan setan dengan manusia. Setan maksiat gak mau tobat, manusia maksiat mau tobat. Jadi kalau ada manusia bermaksiat tidak mau tobat, patut diduga apakah dia manusia atau setan.
kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni a'udzubika 1 min azabi jahannam, 2 wa min azabil qabri, 3 wa min fitnatil mahya wal mamat, 4 wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ada 4 ya. Kalau kita kerjakannya dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan, tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat.